Halo semuanya, balik lagi di sini bersama Ronald Basil di channel YouTube gue, yaitu Ronald Basil. Nah, gue sih pengen sharing dikit tentang pengalamannya gue. Ya, gue yakin lu pada juga ngalamin, yaitu kan kita semua self quarantine dong, ya kan, di rumah. Untuk topik yang kali ini, gue pengen ngomong sih sebenarnya. Ya, growth isn't for everyone. Kenapa gue mau ngomong itu? Sering gak sih kita selalu minta tambahan waktu? Kita minta lebih banyak waktu luang. Kita minta istilahnya ada satu waktu yang bisa kita alokasiin ke hal-hal lain selain pekerjaan misalnya. Atau ya kita minta banyak spare time intinya. Dan sekarang tuh kita udah 6 bulan quarantine. Nah, yang gue pengen tekenin tuh, pernah gak sih kalian mikirin kalau di masa waktu ini kalian tuh pengen bikin bisnis kalian sendiri gitu. Kalian pengen kembangin bisnis kalian, atau kalian pengen olahraga gitu, olahraga supaya dapet badan yang bagus yang kalian pengen dari kemarin gitu, karena kalian gak punya waktu. Atau as simple, kalian tuh pengen kenalan sama orang-orang baru, yang orang-orang outside your circle, sehingga kalian tuh bisa ya ketemu aja sama orang baru, jadi bisa kenalan, dapat perspektif baru gitu misalnya. Atau kalian tuh emang pengen belajar sebuah skill yang selama ini tuh kalian gak pernah dapetin gitu. Kayak dari dulu kalian pengen belajar masak, akhirnya bisa masak, ya seperti itu kan. Atau misalnya kalian pengen belajar sesuatu di luar dari sekolah. Gue cuma pengen nanya sih, dari 6 bulan yang kita udah ngalamin nih, ada gak sih satupun hal yang kayak kalian tuh dari dulu pengen lakuin, tapi pada nyatanya ternyata pas udah dapet self quarantine ini kalian masih tetap gak lakuin? Oke deh, coba kita refleks sama-sama. Dari sekian banyak aktivitas itu, kalian sering ngomong kata tapi gak sih? Kata tapi itu suka dijadiin alasan sama kita. Ya, tapi kan gue kurang banyak waktu. Tapi kan kerjaan gue padat banget. Tapi kan gue disuruh-suruh sama orang rumah gini gitu. Atau tapi kan gue gak tahu passion gue. Ya, kata tapi itu tuh kita selalu menjadikan sebuah kata tapi menjadi sebuah alasan kita tuh gak maju. Alasan kita gak mau grow. Alasan kita gak mau keluar dari zona nyamannya kita. Alasan kita ya buat gak mencapai apapun yang kita mau lakuin tadi. Jadi lucunya, ini tuh udah 6 bulan loh. Dan yuk kita tinjau kembali, kita ngelakuin apa aja. Dari kasus gue, hal pertama itu ya belajar skill baru. Contoh, kalau yang gue ini, gue tuh dari dulu pengen banget bisa cukur rambut. Nyukur bener-bener pakai alat cukur. Dan ya belajar potong juga, of course kan. Karena gue emang dari dulu tuh punya ketertarikan, wah pengen nih bisa nih belajar skill kayak nge-fade gitu kan, ngeliatin rambut polanya kayak gimana terus dipotongin gitu. Buat gue itu sesuatu yang interesting, tapi gue gak pernah ada waktu kesampaian. Untungnya masa covid ini gue tuh orangnya tipenya yang gak bisa gak rapi. Selalu pokoknya 2 minggu sekali potong rambut. Jadi gue gak tahanan. Dan kebetulan banget ini masa jayanya menurut gue. Oh yaudah, gue pesen dari Tokped, gue pesen alat cukur, gue latihan dari sepupu gue. Maksudnya gue latihan jadiin sepupu gue bahan latihan. Jelek nggak ya, sorry ya Mike jelek atau bagusnya ya gue pakai buat belajar. Lanjut dari sepupu gue ke bokap gue, dari bokap gue ke om gue, dari om gue ke om gue yang lain gitu. Tapi lucunya tuh lama kelamaan karena gue praktis ini, gue jadi makin jago. Saking gilanya ternyata di masa kuarantin ini, bokap gue nge-request nggak boleh cuman nyukur seadanya, harus beli semuanya lengkap. Oh ya udah, jadinya gue beli guntingnya, gue beli alat cukurnya, gue beli yang buat penata supaya nggak kena rambutnya, gue beli brushnya, semuanya deh lengkap. Bahkan termasuk gue beli alat kerok, kikir, itulah pokoknya pisau cukur yang buat jenggot. Nah itu gue beli lengkap semuanya. Kesimpulannya, gue dapet satu skill baru, yaitu bisa cukur rambut orang. Bahkan gue ngajarin ke sepupu gue. Makanya dari video yang lu bakal lihat, itu sepupu gue nyukurin gue. Itu gue nge-train dia dulu, baru akhirnya ya gue gak bisa nge-videoin gue cukur sendiri sih, sorry ya. Hal kedua, yaitu punya waktu untuk olahraga.
kita pasti sering dong guilty ngomong, ya nih gue pengen olahraga, ya nih gue pengen bisa sempet luangin waktu gitu, gue pengen kalau bisa badannya tuh kurusan dikit atau enggak gemukan dikit lah, lebih berisi atau lebih berotot, pengen punya badan bagus gitu. Nah, kita kan lihat kan sekarang quarantine ini itu tuh udah sebuah alasan yang kalian tuh nggak mungkin nggak olahraga di rumah. Ya memang kita nggak bisa ke gym, tapi banyak hal exercise yang bisa kita lihat di internet supaya ngurusin badannya kita. Atau kalau misalnya kalian lebih punya modal lebih, ya kalian beli alat olahraga, bisa nge-gym di rumah kayak gitu kan. Pada faktanya kita lihat hasilnya sekarang, kira-kira dari lu sendiri adakah perubahan? Lu lebih sehat kah? Lu lebih jadikah badannya? Apakah itu sesuai yang lu pengen? Pengalaman gue ternyata ya, pengen punya waktu buat olahraga itu nggak menjawab alasan kenapa badan kita tuh nggak menjadi seperti apa yang kita ekspektasikan. Ya kasus gue pas covidnya akhirnya kita kuarantin nih, wah gue akhirnya bisa olahraga, gue seneng banget, gue pump up banget ya. Misalnya kayak hari pertama pump up ya. Hari kedua oke lah, boleh lah. Ketiga agak mager. Dan yang keempat gue mutusin kayaknya gue mager. Bukan mager, gue masih pakai alasan lagi lah. Salah gue pakai alasan, gue bilang gue sibuk, gue pengen kerja. Sebenarnya kalau kita luangin waktu setiap hari setengah jam aja tuh pasti ada result. Kita tuh selalu guilty bilang pengen lebih sehat, pengen badannya lebih jadi, tapi pada faktanya ya masih sama-sama aja. Oke, hal yang ketiga, di sini gue belajar untuk mau ketemu orang baru. Ketemu orang baru tuh ya dari mana? Simple. Oke, kita kan punya teman-teman di kampus kita. Ya coba luangin waktu buat bisa ngechat sama mereka yang jarang ngobrol jadi bisa ngobrol. Ataupun misalnya kita bisa pakai aplikasi seperti Tinder, CMB, Bumble. Ya memang itu online dating, tapi ya nggak ada salahnya dong. Kan kita kan mau ketemu sama orang buat kenalan kan. Karena kan dari sini kita mau gain connection, gain perspektif di luar circle-nya kita, kayak gitu loh. Nah, penekanannya gue ya kenapa nggak kita pakai waktunya akhirnya bisa buat kenalan sama orang. Maksudnya kan nggak ada salahnya dong, kayak gitu. Ya karena menurut gue ketemu orang baru ya simply kita belajar sesuatu perspektif baru, belajar untuk menerima orang lain juga yang punya situasi yang beda, mindset yang berbeda gitu. Tapi maksudnya ya kita ambil buat segala sesuatu tuh buat pembelajarnya kita aja. Jadi gak ada salahnya kenalan sama orang baru gitu loh, luangin aja waktunya. Toh juga kita kan gak tahu kalau misalnya dengan kita kenalan sama orang-orang baru itu apa yang bisa kita dapat. Kan karena opportunity itu ada di luar sana, selama kita mau mencoba untuk di luar dari comfort zone-nya kita kan. Hal yang keempat, dari dulu tuh gue pengen banget belajar baca buku. Kenapa gitu? Karena bokap gue bisa baca buku, cici gue bisa baca buku. Gue nonton Netflix Bill Gates aja, dia sehari bisa bawa buku bejibun di tasnya dia buat cuman dia luangin waktu baca gitu, buat belajar terus. Nah, maksudnya ya kita kan ngeliat dong orang-orang yang hebat di luar sana tuh semua pada baca buku. Kenapa nggak kita sendiri yang nggak mau ngeluangin waktu kita untuk mengisi edukasi kita sendiri supaya kita tuh jauh lebih pinter kayak gitu loh. Ya karena kan kita kan belajar tuh balik lagi, kita kan belajar nggak cuma dari sekolah doang kan. Kita kan juga belajar dari konten-konten yang bisa mengedukasikan kita. Memang itu tuh ada banyak, nggak cuman buku. Kalian bisa belajar dari konten Instagram, kalian belajar dari YouTube, itu kan juga bisa kan. Tapi gue spesifik ngomong buku karena itu personally sesuatu perjuangan yang gue berusaha. Dari dulu gue pengen baca buku, gue nggak bisa, gue nggak pernah finish any book. Ya lebih spesifiknya buku-buku self development sih. Tapi akhirnya gue mau nyoba karena udah nggak ada alasan buat gue nggak baca buku. Gue coba baca buku fisik, ya it doesn't work. Ternyata memang gue nggak bisa nerima aja. Maksudnya masih belum bisa terbiasa. Akhirnya gue coba lari. Ya mungkin apa gue butuh ebook ya, karena dengan ebook kan gue bawa laptop kemana-mana, bisa gue buat belajar terus kan. Lanjut, ternyata nggak cocok lagi. Gue lari ke audiobook, dimana bahkan lebih gilanya lagi gue baca ebook sekaligus gue dengerin audiobook. Jadi kata-katanya tuh sama persis.
ternyata nggak ngaruh juga. Gue nggak bisa juga audiobook, semua kontennya tuh cuman masuk kuping kiri keluar kuping kanan, percuma. Lanjut, ya udah akhirnya ternyata yang gue nemuin, jadi kalau lu pada juga yang belajar pengen baca buku juga, coba mulai dari buku-buku yang memang kalian pengen baca. Ternyata selama ini tuh gue bersadar, gue tuh nggak pernah ngabisin buku karena tuh buku yang orang lain rekomendasin ke gue. Memang itu bagus, tapi kenapa nggak kita ngambil satu buku tuh yang memang dari dulu tuh kita pengen finish atas dasar kita sendiri. Dan ada satu buku gue nemuin namanya The Secret, dan gue finish. Memang lama karena buat seorang yang baru baca buku ya lama sih memang ya. Gue ngabisin waktu 3 bulan cuma habisin satu buku, tapi it's worth it karena dengan itu ya wawasan gue kebuka banget. Selain itu gue jadi punya interested di dalam sebuah buku, dimana gue malah jadi beli buku lain. Ternyata minat dalam baca buku tuh ada di setiap orang loh. Jangan salah, ada di setiap orang selama lo nemuin konten yang sesuai aja. Maksudnya buku materi yang sesuai sama pilihannya lo. Ya hack lah pokoknya, coba baca buku terus karena itu bagus. Karena buku udah jendela dunia. Yang ke-5 terakhir itu menjalankan sebuah bisnis. Ya pasti kita semua guilty dong. Kita bilang kita pengen ngelakuin satu project, kita pengen punya satu ide bisnis yang dari dulu tuh kita pengen jalanin. Entah apapun itu, mau start bikin YouTube channel, mau buka akun Instagram yang khusus bisnis, atau mau buka apapun lah, podcast dan apapun. Itu tuh pasti pernah dong kita pengen kan start making a project. Tapi nyatanya 6 bulan udah lewat, projectnya jalan gak? Gue gak tahu yang lu ngalamin. Tapi kalau misalnya lu memang bikin project, yuk cek di kolom komentar. Gue pengen tahu project apa. Ya maksudnya kan kepo-kepo dikit lah, gak ada salah ya kan. Diketik ya. Nah nanti pasti gue balesin satu-satu. Kalau dari gue sendiri, gue memang pengen bikin YouTube channel dari dulu sama. Tapi yang gak pernah kesampaian karena gue selalu bilang alasannya gak ada waktu. Ya kan gampang kan bikin alasan kan, tapi ngelaksanin tuh jauh lebih sulit gitu. Tapi pada faktanya ternyata gue baru tahu, ternyata alasan terbesar kita gak mau jalan itu karena kita tuh terlalu banyak pikiran. Kita tuh selalu ngemikir what comes next, padahal kita belum ngejalanin. Padahal ketika kita udah ngejalanin, ya lu tuh udah di dalam kolamnya, lu udah nyebur, terpaksa mau gak mau tuh lu harus stay berenang kan. Nah kebanyakan dari kita gagal karena kita nggak pernah mau nyebur. Kita tuh udah kalah sebelum bertempur duluan gitu. Lucunya tuh di situ. Jadi coba apapun itu yang, maksudnya nggak ada kata terlambat sih. Jadi kayak kalian mau nyoba tadi dari semua ini, kalian mau belajar new skill, kalian mau ketemu orang baru, kalian mau olahraga, kalian mau belajar baca buku, atau kalian mau start a new project, nggak ada salahnya mulai dari sekarang. Dan gue cuma mau ngomong, memang bener, ternyata growth itu gak untuk semua orang. Gue juga guilty. Gue juga masih banyak banget kekurangannya. Bahkan gue nge-gym masih gak konsisten juga. Banyak yang gue gagal. Tapi maksudnya intinya ada kemauan buat mulai, tapi kemauan gak cukup. Yang terakhir adalah kita harus bisa take action dari apapun yang kita udah rencanain. Nah paling sih inilah sekian dari sharingnya gue tentang self-quarantine yang gue udah terjadi selama 6 bulan. Gue berharap lu punya storiesnya lu juga. Coba dong, maksudnya ceritain lah. Gue pengen tahu banget ceritanya kalian tuh gimana. Karena kan gue yakin setiap orang tuh punya beda-beda ceritanya, perjuangannya beda-beda, pastinya struggle-nya beda-beda. Ya alangkah baiknya ya kalau misalnya kalian tuh tulis aja di kolom komentar kan. Maksudnya di situ kan kita bisa jadi conversation barengan. Dari situ kalau kalian mau nanya apa yang bisa diimprove, kita juga bisa belajar bareng kan. Ya ataupun misalnya ada kekurangan-kekurangan yang gue udah bikin dari cerita gue kan, kalian tuh juga bisa kasih komentar dimana, oh dari situ tuh gue bisa nambahin improvement ini kayak gitu kan. Nah itu malah gue seneng banget karena gue pengen malah channel ini tuh bermanfaat buat kita tuh belajar bersama. Kalau memang kalian suka jenis video kayak gini, atau kalian malah ngerasa konten yang ini itu bermanfaat buat lo, dari sharing pengalamannya gue, lo bisa ngerefleksiin segala sesuatu itu yang lo butuhin, dan kalian dapetin manfaat, tulis dong di kolom komentar manfaat apa gitu loh. Maksudnya ya gue jadi seneng ya apapun itulah. Atau kalian minimal kasih like aja, itu udah gue seneng banget.
Dan apalagi kalau kalian belum subscribe terus lah. Kalau misalnya kalian suka konten seputar digital marketing, branding, self improvement, dan pengalaman-pengalaman menarik lainnya. Jadi kita bisa belajar bersama. Oke, see you guys, see you next time, bye bye.